dari padi dan musik kimia. Opa enjoy di mana? Mas Fadli. Saudara-saudara adik, hari ini alhamdulillah saya bisa silaturahmi sama guru sekaligus idola saya yang bisa dibilang dari saya SMP sudah mengenal sosok beliau melalui grup band Padi. Assalamualaikum Opa. Saya Opa. Ini Opa kebetulan rumahnya deket sama rumah saya. Ini memang Opa nggak tahu saya tuh. Jadi Opa baru pas pertama ketemu langsung ada yang bilang kan lo. Iya, dekat ternyata. Sudah beda RT. Iya, Jadi SMP itu saya sering sholat Jumat bareng sama dia. Persis saya selalu nempel di belakangnya, tapi saya nggak mau negur karena sungkan. Dan Opa selalu pakai peci yang tipis, yang bisa ngaret gitu. Iya, ngaret. Iya. Opa selalu pakai kaos hitam. Saya sampai inget. Dan saya tuh kayak apa ya, mimpi, padahal saya sebelumnya belum pernah melihat Opa langsung, cuma sekedar tahu dari Padi. Kebetulan Opa juga hijrah sudah lama ya Opa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya gitulah namanya manusia, kita selalu berusaha memperbaiki diri. Jadi ya, selalu apa namanya memperbarui imannya. Wah, Masya Allah. Berarti ini ngobrol perkara iman. Belajar banyak ya, belajar dari itu mungkin lebih cepatnya lagi pada saat sama Maher Zain. Jadi 2010 duet sama Maher Zain, terus alhamdulillah dapat kesempatan ketemu dengan ulama-ulama, terus bisa belajar ke pesantren-pesantren, dari akhirnya Ngikut. Ya, berarti hijrahnya itu lingkungan ya? Lingkungan. Terus hati, niat. benar tekad yang Allah sih loh, ya. Ini nih, saya bangga sama sosok Opa pribadi karena pertama saya kali ketemu itu memang pada saat sholat Jumat, tapi tidak ada komunikasi dan belum mengenal, cuman saya mengenal beliau. Nggak ada cerita Opa. Opa dulu kan kantor di Bona Indah ya. benar. Saya mau cetak foto, kebetulan ada fotografer Opa mau naikin album foto itu. Jadi yang siluet, kalau nggak salah sesuatu yang tertunda. Album kedua. Iya, sesuatu yang tertunda. Itu yang video klipnya muter. Ya, Ya, itu saya sama. sesuatu yang indah ya. Sesuatu yang indah. Iya. Dan itu rata-rata siluet kan. Nah, itu sampai saya bilang sama tukang fotonya, Mas, boleh nggak dicetakin duplikatnya buat saya? Dicetakin Om. Dan itu nggak tahu sekarang udah nggak tahu di mana. Tapi Kenangan ya. Kenangan iya. Nah, terus ketemu lagi tahun 2020 pada saat Ramadan kemarin. Alhamdulillah wasilahnya lewat Mas Ipo Santosa. Terima kasih Mas Ipo. Kita bisa kolaborasi walaupun beda jauh cara ilmu, pengalaman, bahkan skillnya juga wah luar biasa. Mas Ipo itu luar biasa juga ya. Banyak mempertemukan Orang-orang iya yang lama nggak ketemu bisa kumpul bareng. Itu ya wasilahnya melalui Mas Ipo. Kita Sholawat 2020 ya waktu itu. Dan sudah tayang juga di channel YouTube-nya Mas Ipo Santosa ya. Nah, Opa Fadli ini denger ceramah juga ya Pak? Enggak sih, jadi apa namanya sering jalan ya. Maksudnya kalau di jamaah tablik itu kita memang latihan belajar untuk berdakwah. Jadi sambil memperbaiki diri kita juga dilatih untuk membiasakan diri berdakwah. Jadi saya banyak kegiatan tablik ya. Tapi sambil nyanyi juga.
Kalau biasanya kita silaturahmi ke tempat Iya. orang-orang, mereka biasa minta, oke nyanyi, saya nyanyi lagu Maersen lah. Menyesuaikan lagunya. Menyesuaikan, ya, Tidak mungkin sesuai. lagu Burger Kill ya. ini sosok opa ini yang Awalnya saya Burger Kill ya, lagu lama banget. yang dimakan itu kan. Sosok opa ini yang saya tahu itu beliau bernama asli Andi Fadli Arifudin. Iya. Ya. Nah, ini ada lagunya itu Arifudin. Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin yang di kamar namanya Kamarudin. Udin yang di jalan namanya Jalanuddin. Udin yang jadi idola namanya Arifudin. Ya. Udin yang bijaksana ya. Udin yang bijaksana. Ini kalau nggak salah juga Opa, Iya. itu Opa dilahirkan di kota Makassar 13 Juni tahun 75. Iya. Iya betul. Berarti belum lama ulang tahun ini Opa. Alhamdulillah Opa. Alhamdulillah. 75 berarti bisa dibilang 30 kan? 30 lari. 30 lari. Lari Oh, 30 lari. 30 lari. Bayangin kalau 30 jalan kan 31. Kalau udah lari sampai berapa? Ya pokoknya tahu sendiri lah. Opa, dulu kuliah di Unair Surabaya. Iya, Tahun kuliah. 98. Jadi lulus 98, masuk tahun 93, lulus tahun 98, di situ juga bertemu dengan Padi. Oh, Padi itu awalnya band kampus. Iya, jadi Padi itu satu band dari Fakultas Ekonomi Airlangga, Universitas Airlangga, Mas Rindra dari Fakultas Hukum. Jadi kita pas Beda fakultas, beda tapi satu fakultas, kampus. tapi satu kampus. Terus masa-masa skripsi kita kan udah dari awal kuliah udah ngeband, terus masa skripsi kita bilang ayo kita bikin rekaman profesional yuk, terus kita bikin album gitu. Coba peruntungan karena kita udah ngumpulin banyak lagu kan. Betul. Ya alhamdulillah akhirnya tahun 98 kita rekaman Album Indie Ten. Kompilasi. kompilasi satu lagu, 99 keluar album. Oh, jadi kompilasinya berawal dari Indie Ten tuh kalau nggak ada Wong, Coklat, Kafein ya. Iya, coklat, kafein, banyak gen. Gen ya. Jadi Sayang, hits pertamanya single Sobat itu ya. sobat. Sobat ini loh. Ya mau nggak Mbak silakan. Nah kebetulan kita juga ada di Nom 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 Cafe di daerah Lebak Bulus. Nah ini built in. Mantap. Silakan Opa sambil diminum, sambil diminum. Brew favorit Opa nih, Oh. cold brew. Oh, tahu gitu saya bawain. Saya bawa 2 lusin nanti kalau brew. Masya Allah. Kalau brewnya beda tapi. Oh, cold brew. Iya, kalau brewnya beda. Iya. Silakan Opa. Iya. Nah, kebetulan juga Opa sudah dikaruniai 3 putra, 1 putri. Iya. Nah, ada yang nurun nggak Opa ke musik? Mereka suka musik, suka mendengarkan, tapi memang mereka nggak terlalu mau Mendalami. menjadi ya kebanyakan di pesantren kan, pesantren terus juga rata-rata anak saya yang pertama kedua ada yang di tempat Agim, satu di pesantren Oh Agim. di Bandung, Darut Tauhid, DT. Mereka Oh, Opa lebih sambil nyambi. Nah, jadi Opa itu anaknya mayoritas di pesantren. Sementara kalau boleh tahu Opa sendiri dulu jebolan pesantren atau bukan? karena ayah ibunya bukan jebolan pesantren, makanya Anaknya masuk pesantren. Iya, jadi saya benar-benar anak negeri dari kayak ayam negeri aja. Anak broiler ya, broiler. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu negeri terus karena orang tua saya memang pegawai negeri. Oh, cita-citanya menjadi PNS sebenarnya, tapi jadi hampir musisi. jadi PNS. Hampir. Hampir jadi PNS. Cuma memang passionnya nggak ke situ ya jadi. Nah, di antara anak putra dan putrinya 4 itu kan tidak ada yang menurun nih Opa. Iya. Nah, sementara ketemunya juga jarang kan, karena di pesantren. Iya. Pesantren. Yang pertama sudah lulus, sudah mau kuliah. Beneran apa? Iya. Anak yang Saya tetap bapaknya muda ya. tetap muda ya. Ya, bukan tak muda, emang kelihatan muda. Kita malah nggak tahu. Saya pikir anak paling besarnya itu SMP. Udah mau lulus kuliah. Iya, mau lulus. Wah, sebentar lagi kayaknya mau punya mantu nih kayaknya. Padi itu band kampus. Kenapa? Apakah memang dari awal namanya Padi?
Iya, namanya jadi awalnya sebelum kita keluarin single, sempat Mas Rindra ngusulin namanya Soda Aja. Tapi memang kita belum sepakat. Waktu kita masih nawarin demo kan nggak ada nama bandnya tuh. Iya. Nah, ini band apa nama bandnya? Soda Aja dulu. Pas kita nawarin, ternyata nggak diterima. Terus kita pulang lagi latihan di rumahnya ya ngusulin Padi aja. Oh, Bagus namanya Padi. Waktu itu ya jualan beras. oh jadi filosofinya dari jualan beras. Untung jualan beras ya. Coba jualan kambing. Malawi Jahit. Jualan kambing rumput namanya. Gelem gitu ya. Sound the ship gitu ya. Dan personil awal sampai sekarang masih tetap. Sama, alhamdulillah tadi dari 97 8 April 97 sampai hari ini Masih tetap ya, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman, jadi salah satu grup yang bisa dicontoh selain Soneta ya. Soneta itu yang memisahkan bukan manusianya tapi dari mau Sangholik dan Padi insya Allah tetap bersama-sama walaupun di tengah perjalanan ada ya namanya lika-liku yang Lika-liku. sama kayak saya juga di Timlo dulu. Benar. Nah, akhirnya tidak bisa bersama lagi, akhirnya saya bikin Jigo. Nah, Opa, ini kan dari album Padi, Sobat, dan sampai akhirnya punya sebutan grupisnya atau fansnya itu Sobat Padi. Sekarang sudah diambil sama Sobat Ambiar. Tapi ternyata Sobat Ambiar juga Sobat Padi. Gitu. Tapi berhubung Mas Didi sudah kembali ke Maha Kuasa, jadi tetap Sobat Padi yang bertahan. Sobat Ambiar tetap juga. Oh, tetap juga ya. Karyanya abadi. Nah, ini apa nih Mbak namanya? Namanya Milky Brew, Pak. Milky Brew. Milky Brew. Milky Brew dari Nom 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 juga ini. Mantap. Ya. Asap. Oh, Gus Asal bener ya? Ini sahabat saya juga dari SMA kelas 1 dengan ini. Dari SMA kelas 1. Mungkin udah ngajar kali ya? Bukan dari SMA lagi ya? Udah ngajar. Ngajar ya. Ngajar SMA. Nempel terus? Iya, Bisa dibilang manajer pribadi? iya, sahabat juga. Ya udah saudara. Saudara ya, karena dari SMA ya? Dari SMA. Nah, anaknya udah lulus kuliah, anaknya Mas. Telat start ya. Telat. Tidak ada. Semua itu tidak ada kata terlambat. Selagi ada kemauan. Album pertamanya itu di tahun 99 ya. Lain Dunia. Dan itu setelah single kompilasinya meledak dari indie band. Iya. Alhamdulillah itu contoh buat teman-teman musisi. Setiap kali kita mau ngegrup, pertahankan. Iya. Bikin gampang, mempertahankan ya. Mempertahankan. Butuh berjuang ya. Iya, ternyata yang aku dapat pelajaran adalah komitmen, menjaga komitmen kebersamaan itu yang paling penting dalam band. Dari album pertama sampai sekarang Mas, pemilihan untuk hit singlenya itu ada dari label, terutama Sony Music ya, atau dari personil juga ada andil? Kebanyakan dari label, karena label kan kita menghargai label waktu itu karena mereka yang membiayai semuanya ya, dan mereka yang tahu modal pasarnya. Ini cocoknya yang mana nih? Kalau ditanya apa lagu, biasanya gitu, ditanya tadi apa lagu hitnya album ini? Kalau kita berlima mikirnya ya semuanya lagu hit. Bener. Semuanya kita niatkan untuk jadi lagu hit. Jadi biar label Yang menentukan. Tapi alhamdulillah label tidak salah pilih. Iya. Semuanya ngehits bener sesuai mereka ucapkan. Jadi ucapan itu adalah doa. Nah, apa? Di selama tur Padi ya sebelum Reborn ya. Iya. Tur Padi itu paling lama berapa bulan, Opa? hampir 5 bulan. Hah? 5 bulan? Hampir 5 bulan itu 50 kota. 50 kota? Iya, sampai road manajernya Padi. Hah? Road manajernya Padi kan anaknya masih kecil baru belajar bicara nih. Keren. Pulang kaget, anaknya kaget. Ini siapa? Panggil om. Berarti nggak dia 5 bulan nggak 5 bulan nggak pulang. Padahal dia bapaknya sendiri dipanggil om. Nah, kenapa disebut papa? Nah itu panjang ceritanya. Jadi sebenarnya Arman Maulana, Kang Arman dengan Dewa Bujana ya. Iya. Dewa Bujana. Aku
biasalah tahun 2000 waktu bikin satu iklan, terus lagi istirahat, aku cerita tentang kisah opa-opa, kisah jokesnya opa di bagian Indonesia bagian timur, Manado, Makassar, bagian timur lah, Maluku. Itu ada jokes cerita tentang opa. Mereka ketawa, akhirnya disebut iya dipanggil opa. untung jokesnya tentang opa ya. Kalau abah beda lagi, Panggil abah, nyantri kalau abah. Gus Fadli ya kan keren. Tadi paling lama 5 bulan. Jadi Padi nggak pulang-pulang untuk tur. Di titik jenuh selama 5 bulan itu cara ngobatin jenuhnya apa, Pak? Macem-macem sih, tapi obatnya Rendra yang paling jadi dia belajar menikmati setiap kota gitu, kita cari apa yang Dulu kan belum ada media sosial, cuma Friendster ya. ya ada Friendster aja baru. Iya, jadi kalau sekarang kan enak, bete tinggal main medsos. Main medsos, main game sih ya, biasa kalau bosan di kamar main video game apa Nintendo. PS-an bareng. Iya, oh udah PS ya 98 ya? Udah PS ya? Tahun 2000-an sih. Oh iya, turnya kan udah tahun 2000-an ya. 2000 Memang awal. itu bisa dibilang band milenium ya. Milenium ya, kaum milenial sekarang mungkin taunya Padi Reborn itu ada yang bisa dibilang ini band baru ya katanya. Kata itu salah. Padi sendiri itu sudah terbentuk tahun 97. 97. Umur orang Orang-orangnya masih berusaha kelihatan muda, berusaha ya. kalau musisi tidak pernah bisa tua. Iya, biar umur 70 Ahmad Albar tetap dipanggil anak band. Jadi ternyata jadi influencer juga buat kita bahwa komitmen yang dijaga. Mantap. Pada saat garap single apa itu ngulik dulu di rumah atau di studio atau langsung masuk dapur rekaman kalau mau bikin single. Kalau mau bikin single, workshop dulu bikin lagunya ya. Biasanya kalau di Padi memang sudah terbagi, Mas bikin lirik, saya bikin notasi, Mas Rindra, Mas Yoyo itu yang aransemen musiknya Padi, dan Mas Ari yang melukis, istilahnya ngasih efek-efek. Karena Padi nggak ada keyboard, jadi gitarnya Iya, yang jadi bener. keyboard gitu. Jadi komplit ya. Ya, habis itu workshop, bikin aransemen dan masuk studio. Hanya beda. Dan musik Padi ini berat-berat liriknya. Iya. Saya melihat sosok Mas Dio itu mengidolakan Halil Gibran kan. Iya. Jadi sampai liriknya tuh bagus-bagus dan dari semua lagu Padi semuanya ngehit. Iya. Nah, Dan lama biasanya kalau musik udah jadi, notasi udah jadi, memang Mas Dio benar-benar punya waktu khusus bikin liriknya khusus, jadi butuh waktu. butuh waktu. Jadi Milih memang kata-katanya benar-benar apa spesifik gitu. Ya. Sastranya Mas Dio. proses tidak membohongi hasil. Benar. Dan kita treat seperti slang bilang, kita treat setiap lagu itu seperti bayi kita. Jadi di treat secara khusus gitu. Nggak bisa langsung dilempar ke pasar aja. Jadi ini gitu. Jadi pasar yang menentukan ya. Jadi tetap diterima zamannya milenium sampai zamannya milenial, Padi tetap diterima oleh masyarakat. Apalagi sekarang ada single terbarunya Tanpa batas. tanpa batas waktu dengan Mas Ade Gopinda ya, bukan Ade Jigo ya. Nah itu dari teman-teman Padi sendiri, sementara featuring dengan Ade Gopinda itu ada dispensasi atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya kerjainnya cepat. Jadi Ade sebenarnya minta ini lagu buat kado buat aku aja, Mas. Ini koleksi pribadiku. Aku berharap karena pas lagu ini jadi, aku berharap Mas Andi nyanyiin. Saya nyanyilah sebagai kado persahabatan kan. Ternyata didengar orang-orang di rumah, sayang banget kalau nggak keluar. Iya. Anak saya yang perempuan bilang, sayang kalau nggak keluar. Saya bilang ini buat koleksi pribadi dan publik. Ternyata banyak orang yang minta, terutama kan ada juga ANR kan kerja di label, ANR di label main musik. Ternyata lah saya ketemu sama bosnya main musik, saya bilang saya belum pernah 20 tahun nggak pernah Nggak rasain punya
kalau bikin lagu religi atau bikin dengan Burger Kill atau bikin sama yang lain biasa. Tapi kalau lagu Cita biasanya saya eksklusif sama Padi dan Musik Kimia. Jadi kalaupun saya akan mengiakan ini, saya butuh waktu, saya harus ngobrol sama banyak, sama Padi, sama manajemen, sama orang tua, terus mikir sendiri ya, maksudnya diri sendiri ini kan hal-hal Pertimbangannya banyak pertimbangan. Setelah 3 minggu baru saya putusin, oke, setelah semua Padi oke, manajemen oke, dan saya dapat jawaban bahwa ya udah ini dikeluarkan aja. Akhirnya jadilah Industri ya. industri. Dan Padahal ini kado. kado awalnya, Nah, kado ini- pribadi. Jadi kado untuk Cita Musik. Ini luar biasa tanpa batas waktu, dan itu katanya curhatannya Ade Gopinda ya. Bener, dia lagi ngerasain banget. Galau ya. Karena sampai sekarang masih sendiri. Iya, lagi ngerasain. Nah, ini Afwan ini kebetulan tadi terbesit nama Musik Kimia. Kenapa sampai dari Padi kok ada Musik Kimia?